Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya keimanan kita tetap stabil, Ustaz? Al-iman yazidu yanqus, supaya kita tetap stabil. Yang pertama adalah ibu-ibu, bapak sekalian jamaah, kita mulai dalam diri kita secara pribadi, jangan dianggap wajar kalau iman turun. Itu dulu dimunculkan. Kalau kita sudah masuk ke dalam benak kita bahwa kalau iman saya turun nggak wajar, maka begitu kita iman turun, itu ada perasaan nggak enak, perasaan nggak nyaman, sehingga kita ingin segera lagi untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan sehingga iman kita naik, maka akan stabil. Tapi kalau kita anggap iman kita wajar, maka tadi mudah turun, susah naiknya, sehingga prestasi nggak ada. Ya. Yang pertama. Yang kedua, lingkungan. Bermainlah dengan orang-orang yang meningkatkan ketakwaan. Jangan bermain dengan orang-orang yang membuat kita capek secara hati, capek secara pikiran. Akibatnya bete. Ya kan? Butuh tuami, birahi tinggi gitu. Oh, sekarang omongan-omongan kita lihat mengarah semua, betul nggak? Nah, kita harus siap gitu loh. Cari lingkungan yang lebih baik. Yang berikutnya, ketika memang kita lagi down, segera cari orang yang imannya lagi kuat, sehingga kita akan dicas dengan tausiah-tausiah dia. Melalui BBM kah, Twitter kah, Facebook kah, mangga kalau itu ya, ke orang yang pas gitu. Sehingga kita akan selalu terjaga konstan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, kalau kita hobinya ngomongin orang atau ngomongin aib orang yang nggak bersalah, bagaimana? Dan nggak mau memaafkan kesalahan saudara seiman yang nggak bersalah, apakah itu ciri-ciri iman lagi turun? Hatur nuhun. Gitu, itu bukan iman turun aja yang kayak begitu ya. Dia suka ngomongin aib, gak mau ngemaafin lagi. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama. Mau enggak kamu makan daging manusia? Enggak mau kan? Sampai Allah mengatakan begitu. Fakaritumuha, pasti kamu enggak suka dan jijik makan daging manusia. Orang yang ngomongin orang lain, apalagi nggak bersalah, itu sudah termasuk kategori dia sedang memakan bangkai saudaranya. Begitu, keras ini, tegas. Apalagi nanti di yaumil hisab nanti, di akhirat nanti, itu orang-orang yang beriman kayak begitu dibalas dulu. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau kita mencaci maki itu jangan menyebut daerah. Mendingan jangan caci maki sih gitu baiknya. Kalau menyebut orang aja satu. Kan kadang-kadang kita begini, dasar Padang. Itu sepadang itu tuh. Iya. Bener. Gitu, kayak supir angkot orang Sunda gitu kan. Yang naik orang Batak sama orang Sunda. Kata orang Batak, depan kiri. Gitu. Kasih 100. Ngomel lah orang Sunda, kok 100? Aku biasa. Macam kau. Terus katanya supir angkot, dasar Batak, tuh lihat tuh. Terus orang Sunda, payun kiri, turun, kasih 100 oke, nah 100, abdi pan Batak, gitu. Ngaco no gitu mah. Orang Batak gitu, abdi mah pan Batak. Gitu. Nah itu, ya jangan kita boleh begitu, karena akan dibalas. Nanti akan dibalas itu seluruh orang-orang yang satu suku itu akan menuntut balas kepada orang itu di yaumil hisab nanti, dan dibalas dulu sampai habis baru dimasukkan surga. Kalau dia beriman masuk surga begitu. Kan kita ingin masuk surga tanpa nyimpang heula ke neraka kan ya. Satu hari di neraka teh 50.000 tahun eta teh. Geus bisa kedap 2 dinten we nya cekap gitu nya. Enak aja ngomong 2 dinten. Gitu, mangga. Satu lagi Ustaz, yang pertanyaan yang nyambung dulu ya, yang disampaikan. Mungkin insya Allah ntar sama Ustaz Am yang ini. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar Allah sayang sama, ini bahasanya aku, karena ini tulisannya tidak di ini ya. Allah sayang sama aku.
Kalau dalam kenyataannya aku selalu dapat ujian terus, apakah merupakan teguran? Nah, aku adalah wanita, biasa hidupku sederhana, gak neko-neko. Tapi kenapa masalah terus datang? Kasih solusi dong. Dong. Ini via streaming saja. Tadi langsung 2 orang langsung tadi diestafetkan, yang ini via streaming. Sebenarnya kalau tadi dengar sampai tuntas apa yang kita bahas, terjawab sudah. Betul nggak? Terakhir saya bilang kisah Nabi siapa? Ayub, sepanjang hidupnya itu ujian, penyakit. Siapa yang enak hidup dengan penyakit? Coba. Apalagi anak istrinya meninggalkan, karena memang harus ditinggalkan, karena kalau nggak tertular. Berpuluh-puluh, bahkan sampai setan datang mengganggunya. Wahai Ayub, engkau ini nabi tapi dikasih Allah penyakit, kenapa masih rajin ibadah? Apa jawaban Nabi Ayub? Aku ini hamba Allah, aku ini ciptaan Allah, terserah mau diapakan oleh yang menciptakan aku, karena aku adalah hambanya. Selesai. Makanya tadi saya bilang, kalau kita menyimpan tadi ya, iman dulu pertama, yang kedua tadi belajar, yang ketiga melepaskan semua hal-hal yang tidak enak atau yang menyakitkan. Kita akan punya prestasi hebat nanti insya Allah. Kalau itu belum, sampai kapanpun. Memang kalau kita nggak rajin ibadah sebagai balas dendam ke Allah, Allah rugi. Entah. Mau semua orang kufur, nggak rugi Allah. Mau semua orang mukmin, nggak untung Allah. Tapi Allah suka dengan orang yang selalu mengadu ke Allah. Allah suka orang yang selalu minta ampun sama Allah. Allah suka orang yang selalu minta sama Allah. Makanya berarti ketika kita dikasih ujian, sebenarnya Allah suka. Allah sayang sama dia. Allah sedang terus mengasih pelajaran ke dia agar dia cinta sama Allah. Yang jadi masalah bukan Allah nggak cinta dia, dianya yang nggak cinta sama Allah. Buktinya suuzon wae. Kan kalau orang yang cinta 100% sama seorang, dia nggak akan curiga, betul nggak? Dia akan selalu percaya dengan apa yang diomongi oleh yang dicintainya. Betul nggak? Tapi begitu kita sudah mulai terusik rasa cinta kita ke orang itu, maka kita akan selalu curiga. Bukti cinta Allah pada kita, lihat. Ketika iblis nggak suka dengan manusia, langsung Allah nyatakan iblis adalah terlaknat. Sekarang gini aja sederhana simpel. Ibu-ibu, ada seorang wanita menikah, bapak-bapak bisa pahami nih. Selama 40 tahun, ternyata di tahun ke-40 dia menikah, jalan-jalan, ketemulah suami dengan teman lamanya, SMA, sahabatnya laki-laki, saling pelukan, saling akrab. Terus nanya, kenalin dong nama istri kamu siapa? Lalu bagaimana seorang istri yang hidup 40 tahun, jawaban suami begini, aduh punten saya belum hafal nama istri saya dah. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit banget. 40 tahun nggak ada artinya. Sekarang jujur kita, hafal nggak Asmaul Husna kita? Ngaku cinta sama Allah, hafal nggak nama Allah? Bagaimana Allah? Tetap ngasih rezeki, tetap ngasih kesehatan. Karena kita nggak pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan, selalu dilihat adalah hal yang kita inginkan, makanya sakit. Padahal begitu banyak kenikmatan yang kita lupakan, hirup udara. Coba kalau bayar. Lihat orang yang punya sakit jantung yang pakai oksigen, mahal itu. Betul nggak? Kita masih bisa ngirup. Waduh, belum lagi makan, nikmat makan. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Karena kita terlalu fokus kepada yang kita inginkan nggak sesuai, sakit. Sekarang gini, sakit gigi, berapa yang sakit? 1 semuanya. Tapi nyerina semuanya kabeh, sok coba lihat. Karena kita fokus pada yang kita nggak inginkan itu. Ya. Cepat boros wajahnya makanya. Penyakit asma kena tuh. Sesak napas terus. Aduh kasihan. Ya kita lepaskan. Bukan berarti yang punya asma itu dia nggak bersyukur pada Allah, enggak. Karena bukan itu maksudnya gitu. Jadi gitu, ya. Allah tuh sangat cinta sama kita insyaallah.
Ya, terima kasih. Sisa pertanyaan mungkin dicukupkan karena waktu juga memisahkan kita. Ustaz, sebagai konklusi mungkin dari anak masih ada galau-galau ya pertanyaannya. Saya bertanya ke jamaah sekalian, kira-kira kita bisa berprestasi nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Buktikan di bulan Ramadan, insya Allah. Siap? Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.